rusang, merindukan air. Begitulah jiwaku, merindukan Engkau. Kami berharap kepadamu, Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kita nyanyikan bersama dari awal. Seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku, merindukan Engkau. Kami berharap hanya kepadamu, ya Bapa. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita nyanyikan bersama-sama. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku, merindukan Engkau. Kami berharap kepadamu, Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupan kami, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus
pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Amin Tuhan. Biar setiap puji-pujian yang kami bawakan itu menunjukkan kesungguhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami berkata Engkaulah harapan kami satu-satunya, kami boleh tunjukkan dalam kehidupan kami bahwa sungguh Engkaulah harapan kami satu-satunya. Sehingga apa yang kami nyanyikan bukanlah fantasi belaka Tuhan, bukanlah perasaan kami belaka Tuhan, tapi sungguh dari kesungguhan hati kami nyatakan Engkaulah harapan kami satu-satunya. Engkaulah tujuan kami satu-satunya Tuhan. Yang kami tahu kami ada di sini dengan satu tujuan yang Engkau taruh di dalam hati kami. Ajar kami untuk mengerti setiap tujuan yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Sekecil apapun yang menjadi bagian kami boleh melakukannya dengan sempurna. Sekecil apapun yang menjadi bagian kami untuk melayani, kami mau melakukannya dengan kesungguhan hati kami. Kami melakukannya dengan memperhatikan perasaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Dari pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami, Engkau layak diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan, kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Untuk boleh semakin menyerupai Tuhan setiap teladan kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, seberapapun kami yang ada, kami percaya urapan-Mu sungguh nyata atas setiap kami. Biar kami mengerti, biar kami celik Tuhan, biar kami peka terhadap tuntunan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami dari awal, tengah, hingga akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Waktu-waktu yang singkat, kami boleh mengerti tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita sapa dulu ya, ini ada Pak Mangala bersama kita. Bu Erika, shalom Bu Erika. Puji Tuhan. Shalom sayang. Ya Bu. Sehat selalu kita Sehat, semua. ya. Amin. Pagi hari ini ada. Aku nanya mereka mau ikut link yang Mbak Firma bilang tuh diikut di ini yang panitia Natal itu kan. Yang mana Ibu? Yang NTT itu. Oh iya, kenapa Bu? Dia harus ikut apa? Oh iya, nanti saya data dulu Bu, kapan bisanya biar bareng-bareng Bu sama yang panti dari Ambon Bu. Oh ya sudah. Ya nanti saya infoin dari panti yang di NTT bisanya kapan, nanti kita atur waktu supaya ada persiapan Bu nanti. Oke, lanjut. Siap. Oke, puji Tuhan, Bu Erika, Kanoni, Pak Mangala, kita bersama-sama hadir di Zoom ini untuk kita bisa tadi memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur ya ada Pak Mangala di sini, yang bertambah ya, partisipan yang bertambah untuk doa pagi kita pagi hari. Pagi hari ini kita mau baca dari Matius 6. Matius 6 ini ada beberapa perikop sebenarnya Bapak Ibu. Ada perikop yang pertama, hal memberi sedekah. Yang kedua, hal berdoa. Yang ketiga, ada hal berpuasa. Yang keempat, ada hal mengumpulkan harta. Kemudian yang kelima, ada hal kekhawatiran. Ya, ada 5 perikop. Tapi kita mau baca tentang hal yang mengumpulkan harta di sini. Jadi, sebelum ke sini,
sebelum kita baca tentang hal mengumpulkan harta ya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua pernah lihat ini ya, lihat video. Lihat video, kalau saya sendiri pernah lihat video. Videonya ini tentang seorang, biasanya kalau tentara atau marinir itu kan dia hidupnya jauh dari keluarga ya. Hidup jauh dari keluarga sehingga harus meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu atau beberapa bulan untuk tugas negara. Sampai akhirnya si keluarga yang ditinggalkan itu ataupun si tentara itu atau marinir itu memang harus menahan rindu untuk bertemu dengan keluarganya. Sehingga ketika pada waktunya tiba, waktu yang ditunggu-tunggu itu untuk bertemu, akhirnya mereka mencurahkan kerinduannya ya, sang anak, istri, atau ada juga yang suami atau anak atau kakak. Akhirnya mereka bertemu di suatu waktu, begitu besar kerinduan mereka sehingga akhirnya dipertemukan dalam satu waktu dan mereka saling berpelukan, saling mencurahkan rasa kerinduannya gitu ya. Itu besar kerinduannya untuk sementara waktu dipisahkan karena satu tugas. Nah, untuk kita coba melihat ilustrasinya, ilustrasinya bisa kita lihat nanti di video ini. Saya coba taruh di video, saya lihat dari video, sehingga kita semua bisa melihat ilustrasi bagaimana kerinduan itu benar-benar mereka tahan untuk melepaskan pasangan anak atau istri untuk bisa tugas negara, menjalankan tugas negara ya. Kita coba lihat di sini, Bapak Ibu. Jadi di sini ketika para pasukan tentara kembali pulang untuk bertemu keluarganya ya. Ini ada 9 menit tapi saya nanti akan skip, saya percepat. It was just like surreal. Like I looked at him and I recognized him, but I was like, this is not happening right now. And like my heart started racing. I'm just so happy that I could have my brother back. Sama ada hewan piaraannya juga. Okay. I'll tape it and you open it. Right? It gets folds down. That's my girl. I missed you. Missed you. Merry Christmas!
her daughter, and so Miss Avery Hinton, you have present under the tree. So bring more of the tickets to the birthday show. Yes! Ya, ini salah satu video ya untuk melihat kerinduan yang begitu besar untuk melihat pasangan atau anak atau kakak gitu ya. Apakah sebenarnya mereka selamat dalam perjuangan atau pertempuran yang mereka hadapi atau tugas negara yang mereka hadapi gitu ya. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan itu benar-benar berdoa atau mungkin berharap, sangat-sangat berharap supaya keluarga mereka bisa kembali dengan selamat gitu ya. Kerinduan yang begitu besar, harapan yang begitu besar supaya mereka bisa bertemu kembali gitu ya. Nah, ketika saya menonton beberapa kali ya video ini, kan ada beberapa versi, ada yang seperti tadi, ada yang singkat, itu banyak sekali di YouTube gitu ya, ataupun di TikTok. Ketika saya melihat video itu ya, begitu banyak keharuan yang terjadi, sekilas saya refleksikan kepada diri saya. Apakah Tuhan atau saya, pada waktunya kita akan bertemu nanti di kekala nanti sama Bapa kita di surga, apakah kerinduan kita juga seperti itu gitu? Apakah kerinduan kita untuk bertemu dengan Bapa kita di surga seperti itu? Kalau tadi kan kerinduan memang orangnya ada gitu ya, fisiknya ada. Kita bisa ketemu gitu ya pada suatu waktu. Tapi ini kan fisiknya tidak ada, Bapak Ibu. Fisiknya tidak ada, sehingga apakah kita mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menghadap kekekalan nanti, untuk berjumpa dengan Bapa kita di surga, seperti kita lihat tadi video tadi. Atau kita hanya menganggap, oh iya, hidup kita jalani saja seperti biasanya gitu. Bangun pagi, lihat anak-anak, lihat keluarga sehat, kemudian berangkat kerja, mengerjakan tugas, kemudian nanti pulang, ketemu anak-anak lagi, berputar seperti itu. Atau memang kita mau mempersiapkan diri kita, manusia batinia kita, untuk menghadapi kekekalan yang pasti akan kita jumpai gitu, pasti akan kita jumpai. Dan apakah kerinduan kita sebesar itu? Ketika kita tadi melihat video ya, banyak orang yang jadi tadi Bu Afridah sama Bu Frida tadi barusan bergabung, kita tadi lihat video, salah satu video yang memperlihatkan kerinduan seorang tentara atau marinir kepada keluarganya yang memang sudah lama ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama untuk tugas negara, sehingga pada akhirnya mereka bisa bertemu, mereka saling berpelukan, saling terharu, nangis gitu ya, apalagi ada anak yang disurprise kedatangan bapaknya, begitu antusiasnya melihat keluarga mereka bisa mereka lihat gitu. Nah, refleksi yang saya dapatkan di sini, kita semua pasti kembali ke kekekalan, pasti, tidak mungkin tidak. Dan persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk keberangkatan kita? Kalau kita berangkat dinas, mempersiapkan baju, pakaian, atau mungkin laptop atau tugas-tugas yang harus kita siapkan gitu setiap harinya dengan baik gitu, dan berharap tugas yang kita kerjakan itu mendapatkan apresiasi yang bagus gitu. Tetapi dengan kekekalan hidup kita yang memang akan kita hadapi, apakah kita mempersiapkan seperti itu juga gitu? Atau hanya tinggal menunggu waktu ketika kita dipanggil waktunya gitu ya, atau misalnya dalam umur yang sudah lanjut kita baru mempersiapkan waktu. Karena persiapan itu kan tidak bisa seperti kita mau mendekatan dengan seseorang gitu ya. Persiapan itu nggak bisa kita lakukan dalam 1-2 hari. Tapi persiapan itu untuk mengenal, kita butuh waktu yang lebih lama dari 1-2 hari. Nah, ini satu perenungan yang mau kita baca dalam Alkitab ini, di mana tentang di Matius 6, ayat di perikop yang keempat ini, hal mengumpulkan harta adalah salah satu persiapan yang perlu kita lakukan gitu untuk menghadapi kekekalan kita nanti. Ya, di sini ada beberapa orang di sini, Matius 6 ayat 19-24, nanti boleh mungkin kita bagi dua saja.
hal pengumpulan harta ya. Hal pengumpulan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat-karat merusaknya, dan pencuri tunggu diterang dulu deh, susah. terang. Nama bau. Bentar, maaf. Ya. Cari. Bisa terang, bisa jelas baca. Oke, ayat 6 ya. 19 ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kami tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian, Tuhan. Terima kasih Bu Erika, Pak Manggala. Kita baca tadi ya di ayat pasal 6 ini, Matius 6 ini memang tadi ada beberapa perikop ya, 5 perikop, hal berdoa, hal kekhawatiran, di mana salah satu perikopnya di Matius 6 ayat 19 sampai 24 ini judul perikopnya hal mengumpulkan harta. Kaitannya dengan tadi ya, lagu yang tadi kita nyanyikan dengan judul tadi kan seperti rusa merindukan air gitu. Kaulah satu-satunya sungai kehidupanku gitu yang mengalir segarkan jiwaku. Bagaimana sebenarnya kerinduan kita untuk nanti menghadap kekekalan berjumpa dengan Bapa kita, Allah Pencipta kita, itu benar-benar kita persiapkan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya tahun demi tahun. Kita benar-benar mempersiapkannya setiap hari dengan sungguh-sungguh. Seperti contoh perikop ini hal mengumpulkan harta ya. Disampaikan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bukan berarti tidak boleh mengumpulkan harta, tetapi ketika mencari harta ya, tetapi kita fokus hati kita benar-benar hanya kepada harta itu benar-benar bisa memblurkan fokus kita. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat fokus kita ya, mata ya, sesuatu yang memblurkan itu kan pasti yang awalnya jelas, tiba-tiba ketimpa dengan yang lain gitu, dan sehingga yang awal kita lihat itu jadinya tidak kelihatan sama sekali gitu. Nah ketika sudah itu terjadi, fokus kita bergeser, mulai muncul hal-hal yang lain gitu. Misalnya tadi kekhawatiran, atau misalnya tidak merasa bersyukur, atau tidak pernah merasa berkekurangan. Nah, ketika sudah ditimpa dari pandangan kita, fokus kita berganti gitu ya, atau malah mulai ngeblur gitu ya. Ngeblur ya, bayangan yang mulai ngeblur kan kalau misalnya kita biasanya pakai kacamata, tapi kita lepas kacamata kan ngeblur. Sama sekali kita tidak bisa melihat secara fokus, secara jelas objek apa yang ada di depan kita. Sehingga apapun yang terjadi kita nggak sigap gitu, nggak benar-benar berjaga-jaga gitu. Ketika fokus kita benar-benar ngeblur gitu. Jadi di sini disampaikan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta pencurinya. Ini sudah kita sering lihat ya di berita, di bagaimana kejadian pencurian ataupun penjambretan, atau misalnya juga maling, semuanya itu ada gitu. Ya itu memang sudah disampaikan di Alkitab ya.
sesuatu yang kita lihat secara fisik itu bisa hilang begitu saja. Hari ini kita bisa memiliki ini, barang ini, besok bisa tidak ada. Karena memang Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang kita lihat di dunia ini itu akan berlalu begitu saja, akan binasa pada waktunya gitu. Tetapi di sini ada harapan yang Tuhan sampaikan ya melalui hambanya di Matius ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Gimana mau membongkar, gimana mau merusak? Harta di sorga kan memang tidak kelihatan secara fisik. Contohnya damai sejahtera, kemudian rasa bersyukur. Apakah itu bisa diambil oleh pencuri gitu ya, pencuri fisik ya gitu. Saya mau mencuri ini nih, mau mencuri Bu Erika nih, saya karena di situ damai sejahteranya banyak, saya mau mencuri secara fisik ya, secara fisik. Tapi kalau secara pikiran bisa damai sejahtera itu dicuri ya. Tapi secara fisik artinya kan memang secara jiwa gitu, secara serangan dari si jahat dia ngambil damai sejahtera yang ada di kita dengan berbagai macam persoalan yang sebenarnya medan peperangannya di kita sendiri. Tapi kalau yang di sini pencuri itu yang eksternal gitu, yang eksternal. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kalau kita punya rasa bersyukur, damai sejahtera, pencuri emang mau ngambil damai sejahtera orang nggak bisa dijual, nggak bisa sebagai harta gitu. Karena mau menunjukkan perbedaan, sekali lagi Tuhan mau menunjukkan ada perbedaan antara harta surgawi dan harta duniawi. Harta surgawi itu tidak akan pernah dicuri dan itu menjadi bekal kita gitu, membekal kita, persiapan kita untuk menuju kekekalan nanti. Ya, sampai di sini ayat 20 dibilangkan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Ya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dulu banget waktu saya masih belum di titik ini, saya merasa, apa sih maksudnya ayat ini ya? Masa sih sampai di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, tapi ternyata benar juga. Harta kita misalnya punya tabungan atau deposito, kita berpikir kan pasti, duh nanti gimana ya kalau tiba-tiba ternyata banknya kolaps atau banknya nggak ada lagi atau hilang semua. Saya pernah mengalami itu ya Bapak Ibu. Saya ada koperasi dekat rumah ya, dekat rumah, kemudian saya nabung di situ untuk tabungan pendidikan anak saya. Tetapi saat COVID memang kondisi sudah tidak bagus ya. Jadi sempat terdengar berita-berita bahwa koperasi ini akan tutup nih gitu. Sampai akhirnya ternyata benar kejadian. Saya merasa masih tenang-tenang aja karena ini koperasi yang nggak terlalu sampai besar atau gimana ya. Tapi saya yakin lah orangnya juga nggak terlalu bisa menghilang begitu saja gitu. Tapi ternyata Tuhan izinkan untuk saya mengalami posisi di mana kantornya tutup, kemudian saya mencari kontak-kontak orangnya juga tidak bisa gitu. Padahal kan itu saya tabung untuk anak saya waktu itu untuk pendidikan. Sampai akhirnya mungkin selang setahun atau setahun setengah saya berhasil kontak orangnya dan itu pun tidak bisa dikembalikan secara semuanya, dicicil setiap bulan dengan jumlah nominal yang sangat kecil gitu. Waktu awal saya kejadian itu saya merasa kesal ya. Saya kesal karena saya pikir kenapa seperti ini, harusnya kan ada pemberitahuan. Tapi ya memang Tuhan izinkan untuk saya mengalami itu. Maka sampai hari ini pun untuk pelunasan dari ini belum selesai. Masih ada yang perlu dikembalikan ke saya dan saat ini pun masih belum lancar ya. Tapi ya kembali lagi ketika kita baca ayat ini, di sini di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya benar ayat firman ini. Karena kita mulai berpikir dengan pikiran kita, dengan analisa kita, dengan kemampuan kita gitu. Kita menakar segala sesuatunya dengan kemampuan kita. Kita merasa ini nggak bisa nih, harusnya bisa dikembalikan nih, orangnya kemana nih, nggak bertanggung jawab nih, gini-gini. Mulailah kita menganalisa bergantung sama kehendak kita sendiri. Gitu. Bergantung dengan analisa kita sendiri. Jadi benar-benar di ayat firman Tuhan ini kalau kita baca ayat demi ayat, pasal demi pasal, Tuhan benar-benar mau menunjukkan bahwa memang sungguh ada perbedaan antara sukacita duniawi, sukacita surgawi, harta duniawi, harta surgawi. Tetapi kita yang membaca firman itu seberapa mengerti gitu, seberapa mengerti bahwa prinsip itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena dari prinsip tadi, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti, kembali lagi seperti fokus tadi, seperti fokus mata kita yang ngeblur. Jadi kalau kita salah pakai kacamata kan, kita lihat tulisan nggak jelas ya, nggak tegas gitu. Itu mulai ngeblur gitu. Sehingga dengan ngeblurnya itu kita bisa salah baca, kita bisa salah mengartikan gitu ya. Misalnya di WhatsApp harusnya ngomongnya apa gitu, kita anggap ternyata tulisannya apa, kita anggapnya negatif, sangkanya marah orangnya. Itu bisa membuat pandangan kita ngeblur, sehingga tindakan kita akan terpengaruh dengan ngeblurnya fokus kita itu. Di ayat 22, ya, di sini dibilang mata adalah pelita tubuh. Karena apa? Karena ayat yang sudah kita lihat di 19, 20, 21 kan awalnya dari mata ya. Dari mata kita melihat, oh si ini punya ini nih, saya juga harus punya. Yang si A ini juga punya ini nih, kayaknya saya harus punya deh, mulai carilah di online gitu kan. Oh kayaknya ini bagus nih buat kesehatan lah, misalnya buat kesehatan. Harusnya bagus nih untuk pakaian anak kita gitu. Kita mulai melihat itu. Di sini memang disampaikan memang bukan mata, bukan hidung, bukan mulut atau telinga gitu ya. Tapi di sini disampaikan ayatnya mata. Mata adalah pelita tubuh. Bagaimana tentang mata ini kita melihat adalah sesuatu jendela yang informasi masuk gitu. Informasi masuk ke dalam pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Banyak rantai-rantainya yang setelah informasi masuk melalui mata itu diolah oleh pikiran sehingga perasaan kita bagaimana, sehingga tindakan kita juga bagaimana. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Persiapan yang kita lakukan untuk menuju kekekalan nanti ternyata juga dipengaruhi oleh panca indera mata kita ini. Indera mata kita ini. Tuhan mau sampaikan di sini, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, kita lihat kalau misalnya kita melihat mata ya, kemudian kita baca WhatsApp, matamu jahat, ya udah semua respon-responnya jahat, jadi gelap gitu, benar-benar gelap. Gelaplah seluruh tubuhmu, bukan sebagian, bukan sedikit, tapi gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matanya baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini kan terang dan gelap juga satu perbedaan yang signifikan ya, Bapak Ibu ya. Kalau tadi harta duniawi, harta surgawi, dibalik di ayat selanjutnya, ayat 222, teranglah seluruh tubuh dan gelaplah seluruh tubuhmu. Selalu ada perbedaan yang benar-benar berlawanan, yang benar-benar kontras ketika kita mengikuti firman Tuhan. Karena lewat tadi mata adalah pelita tubuh, itu meresponi segala sesuatunya. Kalau ada alur informasi ya, kemana itu sangat banyak cabangnya ketika kita terima informasi lewat mata. Ayat 23, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika terang yang ada padamu gelap, terang yang kita punya itu gelap gitu. Itu menurut kita terang, tapi sebenarnya gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi ini ayat yang menurut saya salah satu persiapan yang memang harus kita lakukan. Ketika kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita gitu ya, kan kadang kita berpikir seperti ini, Tuhan itu seperti arah fantasi gitu ya. Fantasi itu gini, kebanyakan kita bilang Tuhan adalah kekuatanku. Tapi ketika menghadapi masalah, kita hadapi dengan kekuatan kita. Jadi sebenarnya Tuhan menurut kita jadinya seperti fantasi, karena ujung-ujungnya kita sendiri yang melakukan gitu. Tapi kalau kita benar-benar menjiwai Tuhan adalah kekuatanmu sampai ke perasaan kita gitu, kita benar-benar melakukan sehingga kita peduli sama perasaannya Tuhan kita, peduli sama perasaan saya kan mau anak saya ini benar-benar mengandalkan saya, tetapi pada kenyataannya kita tidak mengandalkan dia. Itu kita perhatikan nggak sih perasaan Tuhan gitu? Kita pedulikan nggak sih perasaan Tuhan gitu? Kadang ketika kita menghadapi satu permasalahan, clash gitulah ya, clash sama teman kerja, pasangan atau anak gitu, kita kan sepertinya perasaan kita yang diutamakan ya. Ya pasti karena si ini begini sih, makanya begini gitu. Tapi di sisi lain kita perhatikan nggak sih perasaannya Tuhan? Gitu. Kita perhatikan nggak perasaannya Tuhan saat terjadi perselisihan itu?
kalau kita memperhatikan perasaan Tuhan, jadi tidak menjadikan Tuhan hanya sebagai fantasi saja. Tuhan adalah perasaan, Tuhan adalah kekuatanku, tapi pada kenyataannya kita tidak berbuat seperti itu. Ketika kita memperhatikan perasaannya Tuhan, kita pasti kan kalau kita sama pasangan kita, sama anak kita, kita perhatikan ya perasaannya. Lagi sedih nih, kayaknya saya harus berbuat ini gitu. Nah, apakah kita juga melakukan hal yang sama dengan Tuhan kita? Seberapa pentingkah perasaan Tuhan bagi kita setiap detik kehidupan kita? Apakah hanya pada saat kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan berat, kita baru tanya sama Tuhan, baru menaruh perasaan yang sama, lalu kita mengulik-ngulik perasaan Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya mau apa sih dari kejadian saya ini sekarang gitu? Kok saya sampai saat ini seperti ngedrop banget seperti ini? Ya. Kemarin saya berangkat ke Ciledug ya, ada rapat ya. Saya naik taksi, naiknya pakai aplikasi Gokar, tapi ternyata yang dapatnya Bluebird. Dari Bluebird itu pertama saya dapat orderan pertama, saya bilang ini kayak 1,2 kilo lagi, tapi si Bluebird yang pertama drivernya telepon saya, tanya, Bu maaf ini saya masih 3 kiloan dari tempat Ibu, masih jauh. Saya bilang, Pak, di aplikasi saya, Bapak itu lokasinya cuma 1 kilo jauh dari saya doang. Oh enggak, ini saya 3 kilo, ya udah Bapak kalau memang nggak mau ambil ya nggak apa-apa, saya cancel aja. Karena di cancel. Berikutnya dapat lagi driver yang kedua yang mengantar saya sampai ke Ciledug. Nah di situ di dalam taksi itu awalnya saya tadinya mau dengerin ini ya lagu rohani atau dengerin Zoom, ada yang mau saya iniin, saya coba Zoom dalam waktu 30 menit ke depan gitu. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya untuk taruh headset itu untuk berbicara dengan driver taksi itu. Saya taruh, awalnya dia cerita, saya juga bingung nih Bu sama orderan Ibu. Awalnya saya dapat order Ibu, tapi di situ dibilang Anda sudah terlewat katanya, orderan Anda sudah terlewat. Akhirnya mati, tapi kok muncul lagi? Saya juga bingung Bu, belum pernah kayak gini. Oh gitu ya Pak, emang biasanya nggak begitu? Enggak, biasanya saya klik dulu orderannya, baru saya bisa lihat. Tapi sempat lihat Bu, Ibu kecil Ciledug gitu. Oh gitu, oke Pak. Singkat cerita di situ dia bercerita tentang istrinya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena kanker kanker ya. Jadi si driver ini Muslim, orang Sunda, istrinya mualaf. Awalnya Kristen, baru 9 bulan. Gitu ya. Jadi di situ cerita lah, dia merasa keluarga dari istrinya itu setelah istrinya meninggal langsung meninggalkan si supir taksi ini karena merasakan mungkin adiknya meninggal, apakah karena si supir taksi ini tidak merawatnya atau bagaimana gitu. Saya juga bingung kenapa ya orang Batak kok seperti itu katanya. Saya bilang lah orang Batak sih nggak semuanya seperti itu sih Pak, ya mungkin memang tergantung orangnya. Saya juga kebetulan orang Batak gitu. Awalnya si pernikahan mereka ini memang tidak direstui. Kalau orang tuanya merestui, orang tua perempuan, tetapi keluarganya mungkin tidak merestui ya, si kakak adiknya gitu ya, keluarga dari si istri. Sehingga mungkin setelah meninggal ini si keluarganya menganggap yang menyebabkan kematian si istrinya adalah si supir taksi itu. Walaupun padahal saya juga nggak tahu Bu, tiba-tiba dia ngedrop. Sebelumnya nggak ada rasa sakit atau apa. Jadi sebelumnya si supir taksi ini sama istrinya berpacaran 5 tahun, kemudian menikah selama 7 tahun, belum punya anak. Sampai si istrinya pernah beberapa kali bilang, maaf ya, saya belum bisa kasih kamu anak gitu ya. Sampai dibilang, udah nggak usah ngomongin itu. Yang penting kalau memang saya sudah menikah, walaupun memang dia disangka orangnya kawin cerai karena orang Sunda ya, kawin cerai. Tapi ternyata pada kenyataannya dia yang menjadi contohnya teladan lah, karena ternyata keluarga dari si istrinya itu kalau pesta-pesta Batak yang datang si supir taksi sama si istrinya ini. Nah, setelah meninggal gitu kan, tahun yang lalu gitu, dia sampai katanya itu sampai merinding saya mau cerita ini gitu. Sampai dia beberapa kali ngusap air matanya gitu ya. Ya kalau sekarang saya lebih ke arah ya udahlah bekerja yang baik gitu. Untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi sempat saya tuh sampai saat ini saya masih marah sama Tuhan. Saya marah sama yang di atas.
kenapa sih Tuhan ambil istri saya? Kenapa sih saya kan nggak ngelakuin yang jahat-jahat sama banyak orang. Nah, saya sampaikan seperti ini. Pak, Bapak tahu nggak sih Pak Raditya Oloan, Pak, artis gitu ya. Karena saya dulu, ini diskusi saya sama suami saya beberapa waktu lalu sama tentang membahas Raditya Oloan, nggak tahu. Oh ini artis Pak, dulu dia tuh hidupnya nggak benar Pak. Hidupnya nggak benar, tapi udah bertobat. Akhirnya dia menikah sama istrinya, punya anak gitu. Tapi waktu COVID dia ini Pak sakit. Kita pikir dia bisa bertahan, tapi ternyata enggak. Nah, setelah itu ya dia meninggal Pak, dia lewat. Terus saya diskusi tuh sama suami saya gitu. Saya kasih kasih penjelasan seperti ini. Ya mungkin kalau ini kan Tuhan yang tahu semua ya rencana Tuhan tuh. Mungkin ya, mungkin kalau nanti dia sembuh, kemudian ada satu kejadian yang mungkin saat itu juga dia akan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu, atau yang malah melakukan hal yang buruk dan mungkin akan lebih jatuh daripada saat dia hidup. Ini kan hanya Tuhan yang tahu, Pak. Saya bilang, dengan kejadian seperti itu, kita memang hanya bisa mengira-ngira, kita masih bisa marah, kesal, kecewa gitu. Sebenarnya tapi Tuhan punya rencana, Pak, ya di balik istri Bapak meninggal, mungkin ada kejadian nanti ke depannya kita yang nggak tahu, apakah dia malah bisa eh, lebih melakukan hal-hal yang tidak baik ke depannya, kita nggak tahu, Pak. Jadi pasti Tuhan punya alasannya, kenapa sih Tuhan panggil orang-orang yang kita sayang. Bentar sejenak dia tuh diam gitu, itu ya, itu ya. Ya mungkin seperti itu kali ya. Kalau sampai saat ini saya masih marah, saya masih kecewa. Tuhan. Tapi ya saya terima, saya coba belajar ikhlas kata dia kan. Karena cukup lama dia sama istrinya ini kan, hidup bersama istrinya cukup lama. Terus dia bilang, ya sekarang sih saya paling di jalan, di perjalanan dia ini ya taksi gitu ya. Kadang ya paling saya dapat pelajaran hidup di ini di jalan katanya. Oh bagus Pak, itu memang bagus. Saya bilang kalau di saya Pak, yang seperti itu biasanya yang seperti itu Pak, pelajaran hidup yang suka kita dapatkan itu kita makanya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada saya. Kalau di saya namanya itu ada pribadi Roh Kudus Pak yang memberikan kita pengertian. Saya bilang waktu kecil Pak, waktu saya masih bukan kecil waktu remaja, saya pernah nih Pak membersihkan kamar mandi gitu, kamar mandi kerak-keraknya gitu kan kuning-kuning ya kamar mandi itu kan saya disuruh bapak saya membersihkan kamar mandi. Tapi ketika saya membersihkan menurut saya sudah bersih, tapi saya tinggal gitu. Saya kasih ilustrasi ini sama cerita ini kepada supir taksi itu. Nah, setelah saya pergi, ternyata ada suara hati di dalam, suara batin di dalam hati saya seperti ini. Nah, kalau Tuhan tuh nggak akan mungkin seperti itu. Kalau memang ada sesuatu yang kotor, pasti akan dibereskan sampai bersih. Terus saya ini juga ya, saya kaget juga gitu. Saya kaget juga loh. Ya juga ya, kalau saya mungkin menghadapi sesuatu yang memang tidak beres, saya bereskan seperlunya gitu. Tetapi kalau Tuhan tidak, Tuhan akan membereskan sampai clear. Tuhan akan berurusan sama kita sampai clear. Kalau kita ada masalah dengan masalah kesombongan, Tuhan akan bereskan kita sampai clear. Kalau Tuhan ada masalah, kalau kita ada masalah kekhawatiran, Tuhan akan bereskan masalah kita sampai clear. Sampai clear gitu, sampai benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kadang kita kan menganggap, ini udah bersih nih, kamar mandinya udah saya sikat, bersih, saya sapu, udah bersih. Tapi ternyata, ya kadang kita mengabaikan sesuatu yang sebenarnya kotor, tapi kita abaikan. Saya bilang seperti itu ke taksi, itulah Pak, pengalaman saya waktu remaja, ada suara Roh Kudus di dalam hati saya. Akhirnya setelah perjalanan hampir sampai di hotel gitu ya, Tuhan gerakan untuk saya untuk memberikan uang sedikit lah ya, uang untuk driver ini. Saya bilang sama Pak, tetap berjuang ya Pak, tetap jalan hidup, Tuhan sayang sama. Ya baik Bu, makasih ya Bu, makasih ya Bu. Akhirnya setelah itu saya untuk Bapak. Jadi Bapak Ibu, apa kejadian sebenarnya si driver itu bilang maaf ya Bu, jadi ini jadi cerita. Ya nggak apa-apa Pak, ini pasti bukan sudah diatur sama Tuhan Pak. Kalau memang tadi Bapak cerita awalnya orderan itu masuk tapi tiba-tiba hilang terus masuk lagi, pasti ada maksud Tuhan untuk kita bisa bertemu Pak, sharing. Jadi saya bilang kan Bapak tetap berjuang Pak, masih lanjutkan hidup karena kita sendiri juga akan menuju ke sana Pak. Kalau kita tidak mempersiapkan diri ya kapan lagi? Saya bilang sama Bapak itu seperti itu. Saya nggak tahu, saya tidak mungkin nggak ketemu lagi atau kapan lagi ketemu saya tidak tahu. Tapi dalam hati saya ketika sudah
ada kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah Tuhan Tuhan lakukan dalam hidup saya coba sharing itu untuk banyak orang yang membutuhkan. Di ayat 24 di sini sampaikan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada. Jadi Bapak Ibu, hal ini memang bukan ditulis tanpa ada maksud ya. Karena memang pada kenyataannya seperti ini, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Mungkin kita berpikir, kok dipaksa sih kayak gini? Ya kita tinggal memilih, gitu. Karena kita punya free will, punya kehendak bebas. Apakah kita mau memilih kehendak Tuhan atau tidak? Karena hanya ada dua pilihan. Yang benar atau tidak, yang benar atau yang salah. Hanya dua pilihan itu. Tidak bisa di dua-duanya ya. Jadi, kemarin saya juga dengar cerita satu ilustrasi, ada seorang ibu yang masuk pengadilan gitu ya. Pengadilan terus dituduh bersalah karena membunuh anaknya. Terus si ibu ini beralasan, saya nggak membunuh anak saya. Loh, ini buktinya anaknya meninggal. Enggak, saya nggak membunuh anak saya. Saya cuma nggak memberi dia makan, saya cuma nggak memberi dia minum, saya cuma nggak memberi dia untuk bisa mandi bersih-bersih. Saya cuma gitu doang kok. Enggak, saya nggak membunuh. Gitu. Jadi kadang ketika kita mengabaikan sesuatu, itu ternyata berdosa Bapak Ibu. Ternyata itu mengakibatkan kematian dari hal-hal yang mungkin yang kita, dalam pergumulan kita pribadi ya. Jadi sampai si ibu itu membela diri seperti itu. Dan pada akhirnya memang dihukum si ibu itu. Enggak, saya enggak membunuh. Jadi memang tidak membunuh pakai kekerasan atau enggak, cuma diabaikan aja. Saya enggak beri dia makan. Dia lagi meminta makan saya abaikan. Dia mau minta minum saya abaikan. Dia mau mandi atau bersih-bersih misalnya badannya kotor saya abaikan. Saya cuma mengabaikan doang kok. Saya enggak membunuh. Tapi ternyata Bapak Ibu, pengabaian kita itu bisa berdampak fatal terhadap kehidupan seseorang, atau kehidupan diri sendiri. Gitu. Jadi ketika kita, ini kan tadi kan mungkin ceritanya si ibu ini bilang saya tidak mau melakukan kejahatan, tapi dia melakukan kejahatan. Dia pikir dia mengabdi kepada pribadi yang sama gitu ya, Tuhannya saya kan tidak membunuh. Tetapi tidak bisa, ternyata memang semua akan dibukakan, kebenarannya akan disingkapkan, sehingga kita tahu sebenarnya tuh pada akhirnya apakah kita hidupnya benar. Jadi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada. Jadi Bapak Ibu, ini yang mau saya sharingkan pagi hari ini. Bagaimana masing-masing dari kita, saya percaya Tuhan taruh pengertian yang sesuai dengan permasalahan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Bukan dengan maksud biasa-biasa saja untuk kita baca perikop ini, tapi kiranya Roh Kudus yang saat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian bisa, Roh Kudus memberikan pengertian dan Bapak Ibu menangkap itu semua, sehingga kita semua makin diperlengkapi, semakin memberi makan ya, kalau kata Bu Erika, memberi makan manusia rohani kita, memberi makan manusia batinnya kita, memberikan kita pengertian-pengertian yang baru tentang kehidupan ini. Gitu. Jangan sampai kita setelah membaca, setelah kita mengetahui, kita mengabaikan juga. Oh iya, oh ini ada begini ya ayatnya ya. Oh ya udah oke. Sama saja seperti tadi ibu yang membunuh tadi. Saya tidak membunuh, tapi saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya tidak memberi dia makan, saya hanya tidak memberi dia minum, dan saya memang tidak membunuh. Dalih apapun yang akan kita buat pada saat nanti di kekekalan itu akan tersingkapkan semuanya. Dalih apapun. Sehingga seberapa penting, sangat pentingnya kita perlu mempersiapkan diri, sehingga kita tidak bisa mempersiapkannya dalam waktu 1 hari, 2 hari gitu ya, atau di waktu-waktu usia usia lanjut kita baru mempersiapkan diri. Tidak bisa, karena karakter itu harus dibentuk, persiapan itu dibentuk sejak saat ini. Nggak bisa yang kita bilang, nanti masih ada waktu kok. Iya, masih ada waktu kalau memang kita hidup. Karena kan kita seperti debu tanah atau debu yang ada di device handphone Bapak Ibu atau di
di laptop Bapak Ibu gitu. Yang saat ini bisa ada, setelah dibersihkan ya hilang. Hari ini kita masih ada, besok kita belum tentu. Tinggal kita berapa pentingnya kita mempersiapkan diri menuju kekekalan. Ini yang mau saya sharingkan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya ini memberkati Bapak Ibu untuk kita bisa semakin mempersiapkan diri menuju kekekalan yang hidup yang sudah Tuhan tentukan bagi kita masing-masing. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau sharingkan sebelum nanti kita sama-sama mungkin Bu Afrida, ada yang mau disampaikan Bu Afrida? Oke. Kak Noni, ada yang mau disampaikan? Silakan Kak. Enggak, udah. Oke kok. Makasih ya Sirma Oke, buat ya. pengingatnya. Ya, makasih Kak Noni. Bu Erika. Bu Erika sambil masak nggak ini? Oke. Ya, Iya, Bu. Sir. Ya, Bu. Apa? Oh, udah bagus tuh dalam arti kita sudah mendengar firman Tuhan yang tadi itu kita udah dengar dan dari pendengaran itu Tuhan yang lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan kehendaki bukan kita dengar aja tetapi melakukan firman Tuhan. Di dalam arti sebenarnya hidup-hidup kita ini banyak sinyal-sinyal yang Tuhan kasih buat kita. Kadang kata hati kita, Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita untuk kamu jangan ini loh, buat yang ini gitu. Kita udah dengar ketemu teman kita, teman ngerumpih, suka asik gitu. Kita berbelok. Nah, dalam arti kita hanya jaga hati, pikiran kita. Apa yang sudah kita dengar, dalam hidup kita ini kita punya Tuhan dan yang harus kita kasih kesempatan itu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Tuhan taruh dalam hati kita. Firman ini, firman itu adalah Tuhan itu sendiri loh. Di dalam firman itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam arti kita sebenarnya secara muka nggak ketemu, tetapi dalam sesuatu dalam Alkitab itu sudah menyatakan. Jadi kalau kita mau sering-sering ketemu Tuhan, bacalah firman, lakukanlah itu yang Tuhan kehendaki. Sakit apapun, semua penderitaan pun, apa yang tadi supir taksi itu katakan dengan berbagai itu, mungkin ada maksud Tuhan yang belum tersampaikan atau lewat kejadian-kejadian itu Tuhan ingatkan dia, oh kamu belum ini ya, kamu ikut ini kebenaran. Kayak saya juga ajarin suami anak-anak, mau apalagi sih kalau kita lihat itu sebenarnya yang jelas itu bahwa Tuhan kehendaki kita semua masuk surga. Kita mau enggak gitu. Kalau kita mau lakukan yang baik. Enggak ada ruginya, selalu untung kalau ikuti yang baik. Kan Tuhan selalu kasih tunjuk, ini kamu jalan lewat sini ya, jangan belok ke sana. Ikut sini ya, jangan ke sana. Nah, jadi puji Tuhan, Mas Irma sudah kasih firman bahwa di Matius tadi udah kita baca, dan puji Tuhan Tuhan mau nyatakan hal-hal apa yang Tuhan mau itu supaya kalau kita pagi hari ini ada, kita dengar dan lakukan. Terima kasih firman-Nya Mbak Firma. Hanya saya mau katakan bahwa kita sudah dengar, kita lakukan itu yang Tuhan kehendaki. Kasih Dek dan berkati. Amin. Terima kasih Bu Erika untuk supportnya ya, untuk semuanya bisa berjalan sampai hari ini pasti. Pak Mangala ada yang mau disampaikan, Pak Mangala. Jadi saya surprise, Pak Mangala puji Tuhan hari ini bisa bergabung. Kata Pak Mangala baru bisa join, nggak apa-apa Pak. Puji Tuhan kalau ada yang bisa join Pak Mangala. Silakan Pak Mangala. Ya, Bu Erika sama buat teman-teman yang bergabung dalam ruangan ini, terima kasih pada acara sharing firman Tuhan buat hari ini. Kalau tadi saya lihat
di ayat 22, mata adalah pelita bagi tubuh. Jika matamu baik, teranglah dunia ini. Kalau matamu gelap, kalau matamu jahat, gelaplah dunia ini. Gitu ya tadi. Maksud saya kalau orang yang fisiknya normal bisa melihat, ya bukan mata itu yang fisik yang bisa melihat. Nah, bagaimana kalau orang buta? Jadi kan matanya kan akan selalu melihat gelap. Bukan berarti menjadi akan gelap yang dimaksud di sini, tetapi adalah mata hati mungkin gitu ya. Ini baru sharing aja kira-kira bahwa kalau hati kita terang atau maka teranglah yang bisa kita lihat. Tapi kalau mata hati kita menjadi kurang baik atau jahat, ya akan semuanya menjadi tidak benar di hadapan kita. Nah, maksud saya maksud firman Tuhan di sini adalah bagaimana penghidupan kita ini dengan melihat dengan mata hati supaya boleh membedakan yang baik dan yang jahat. Dan firman Tuhan mengajak supaya kita boleh melaksanakan yang baik saja. Mungkin itu yang saya lihat ditambahkan di sini, Bu Sirma. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mangala untuk sharingnya. Benar ya Bapak Ibu ya, pasti banyak hal yang Tuhan bukakan. Tadi Pak, saya lihat dari saya versi manusia yang masih utuh secara panca inderanya. Tapi bagaimana terhadap orang yang panca inderanya tidak lengkap? Ternyata ini juga berlaku buat semuanya. Buat yang mata fisiknya masih lengkap, mata fisiknya tidak lengkap, ternyata ini berlaku untuk semuanya. Sekalipun dia tidak melihat, dia masih memiliki pelita, tapi pelitanya bagaimana? Apakah pelitanya yang memang gelap atau pelita yang terang? Jadi terima kasih Pak Mangala untuk, saya percaya itu pengertian yang dari Roh Kudus yang Tuhan taruh bagi Pak Mangala untuk di-sharingkan kepada kita semua. Terima kasih Pak Mangala, Tuhan Yesus memberkati Pak Mangala untuk singkapan baru dari ayat firman Tuhan. Terima kasih Bu Frida, apakah tadi ada Bu Katrima ya Katrin, tapi tadi keluar tadi sebenarnya pas sinyal biasanya. Silakan Bu Frida. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini bisa kembali lagi mengikuti ibadah Zoom. Sekali lagi terima kasih Sirma tetap setia, dan meskipun mungkin kalau secara manusia kalau Sirma nggak benar-benar sudah hidup dalam Tuhan, berpikir, aduh gimana sih sekian tahun saya buat ini, kok teman-teman yang ikut malah yang purna gitu, kok teman-teman saya yang lain kok nggak ikut gitu, udah berapa lama ini. Tapi ternyata Sirma tetap setia, dan sayang sekali kalau saya lihat hampir setiap kecuali kalau ada hal yang penting saya memang nggak ikut. Indah sekali pembahasan ini, bagaimana inspirasi ya dengan firman-firman yang diberikan oleh Sirma. Saya pikir kalau makin banyak jemaat staf di Kementerian Perindustrian khususnya mungkin eselon 2-nya ikut, mungkin bisa dihimbau lagi, ini bagus sekali. Karena memang saya lihat kondisi sekarang, jangan sampai anak-anak Tuhan yang ada di Kementerian Perindustrian ini akan menjadi goyah karena kondisi kita yang saat ini. Seperti tadi, bahwa di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu berada. Nah, kalau saya lihat sekarang dengan kondisi kita saat ini, belum apa-apa sudah dipotong. Saya dengar Prabowo mengatakan 50%, dipotong anggaran, belum lagi nanti akan dipotong lagi dengan kondisi kita nggak tahu nih, tahun depan nih gimana nih. Saya sangat-sangat ya sebagai warga juga sangat mengkhawatirkan ya dengan iming-iming kita yang masyarakat memang kondisinya yang memang harta mungkin
Sebagian besar memang sangat-sangat minus, sehingga ketika diiming-iming, oh makanan gratis, oh ini begini. Nah, padahal kita tahu sendiri bagaimana negara, nah sayangnya para pimpinan kita ini gampang sekali memberikan iming-iming agar dia menjadi menang di dalam kontestan-kontestan. Padahal kondisi kita, begitu saya dengar sekian ratus triliun, aduh ini gimana nih nanti ke depannya nih? Ini gimana ini nanti ke depannya nih? Karena sepertinya impossible gitu, apalagi dengan kondisi IKN dan lain-lain. Ini firman Tuhan bagus sekali nih sebenarnya. Nah ini yang membuat secara manusia kita menjadi khawatir ya. Nah karena khawatir karena melihat dunianya ini. Nah ini memang kalau bisa Sirma perlu dihimbau juga agar mereka mau masuk ke dalam Zoom ini. Karena tahun depan saya nggak tahu nih kondisi ini bagaimana ini. Beratnya ini bagaimana nih. Dengan kondisi yang ya belum apa-apa makanan gratis udah dipotong menjadi 10.000. Kalau kita bayangkan 10.000 itu mau bikin apa gitu. Nggak ada apa-apanya. Tahu tempe aja. Kalau dikasih nanti ke anak-anak penabur, ke anak-anak Al-Azhar itu dibuang. Gitu kan. Kita aja dulu akhirnya tidak ada makanan siang itu karena apa? Akhirnya karena orang pada membuang, rantang disobek apa segala. Ini mungkin yang apa ya sedikit khawatir dan membuat mungkin nanti menjadi gelap mata itu. Ketika mata itu menjadi melihat kegelapan itu, maka ya udah gelap, kita akan meraba-raba semua. Akhirnya nanti akan menghancurkan semua. Nah ini mungkin yang kita perlu sekali buat anak-anak Tuhan, mari kita berjalan di jalan yang terang, di jalan, jangan berada di jalan yang gelap. Tapi untuk membuat ini memang tidak segampang ketika kita makan cabai. Terima kasih Pak Mangala yang hari ini bisa hadir juga. Biasanya ini hanya beberapa orang aja ya. Erika, saya, Fride, si Sirma, dan ada beberapa lagi. Nah kalau boleh ini Dek Sirma bisa dihimbau lagi, ayo masuklah, ayo masuk khususnya para pimpinan ini, supaya mari kita berjalan di jalan yang terang. Ya. Jangan melihat nanti ke yang pesimis di jalan yang gelap. Supaya ketika kita melihat terang itu, maka semuanya itu akan terlihat. Dan kita akan berjalan di jalan yang sungguh-sungguh kita bisa lalui. Terima kasih Sirma, tadi mohon maaf, memang saya suka terlambat karena tadi kita ibadah Pastor Andi Simon. Memang kami kalau nggak live streaming, kami pasti mengikutinya yang nggak live streamingnya. Dan hampir setiap hari kami tidak akan pernah tinggal untuk ibadah live streaming dari Pastor Andi Simon. Mudah-mudahan seterusnya ini Zoom ini semakin banyak lagi para staf Kementerian Perindustrian yang mau mengikutinya. Terima kasih Sirma. Tuhan Yesus memberkati. Frida, Tuhan. Terima kasih buat Frida. Frida dengan segala macam aktivitasnya masih bisa datang bersama-sama kita di sini. Saya percaya itu juga bukan satu kebetulan. Buat Frida juga sharing dalam kehidupan juga memberkati kita semua. Dalam pergumulan buat Frida tetap setia, tetap kejar Tuhan, tetap kejar perkenanan Tuhan dalam hidup buat Frida. Ya, terima kasih untuk sharingnya juga buat Frida. Dimana kita juga nanti terus berdoa untuk wadah ini. Memang wadah ini, saya waktu dulu sharingnya sama Bu Erika ya. Bu, kenapa ya Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita buka Zoom doa bersama. Waktu itu kalau nggak salah pertama hari Rabu atau hari Kamis, ya hari kerja lah. Tapi yang ikut baru sedikit. Tetapi saya coba nanti ke hari Sabtu, sampai akhirnya di hari Sabtu ada Bu Erika. Bu Erika, puji Tuhan saya bersyukur ada Bu Erika. Saya kenal Bu Erika sebelum Bu Erika Purna Bakti. Saya kenal juga Bu Afrida. Untuk yang memberikan semangat bagi saya. Saya ingat Bu Afrida waktu dulu, Sirma, ayo kita doa pagi jam 7 gitu ya. Waktu itu saya masih di jalan atau gimana ya, bingung juga cari waktunya gitu. Tapi baru ada kita hari ini tuh, sampai saya waktu mungkin sebulan atau 2 bulan lalu ya, saya dalam perenungan untuk doa pagi pertama, bukan doa pagi itu saya kan biasanya juga berdoa ya.
Tuhan taruh dalam hati saya, sekalipun tidak ada yang datang di Zoom, kamu tetap jalan. Ya, memang karena itulah tugas untuk penjaga gitu, kata Tuhan. Penjaga yang berjaga-jaga, ya begitu tugasnya gitu. Ada atau tidak ada orang, kamu tetap berjaga-jaga. Nah, setelah saya dapat pengertian itu, saya tidak lagi ragu untuk membuka Zoom, sekalipun kadang cuma 1-2 orang, saya tetap jalan. Walaupun saya tuh pernah mulai nggak ada orang, ya saya mulai. Tapi puji Tuhan, Tuhan tambahkan orang. Terus waktu sama Olive juga, Olive saya minta tolong jadi pemain musik waktu itu. Kak, beneran Kak, cuma 2 orang doang? Iya, cuma 2 orang, emang kenapa? Ya udah nggak apa-apa, kita jalan aja gitu. Oh iya Kak, oh gitu. Ya udah langsung kita jalan. Puji Tuhan waktu itu Bu Erika ada datang bersama kita. Halo Bu Katrina, puji Tuhan bisa bergabung Bu Katrina. Halo Bu, ya Oh, sinyal ya Bu ya tadi? ini saya selamat pagi Pagi, puji Tuhan di bisa. kegiatan di gereja. Oh, Kadang keluar, kadang masuk, kiri terlempar. Oh iya, makanya saya nggak mungkin kayaknya Bu Katrina ini sinyal nih kayaknya nih. Karena tadi sempat masuk tapi Terlempar tadi. Ya, Heeh. terlempar mungkin sinyal Bu. Ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, Bu Katrina udah rapi nih. Udah ada di luar rumah. Ya, mungkin itu yang saya dapat memang tentang doa ini. Memang saya bersyukur juga di sini ada Kanoni, Direktur KUU, saya bergabung. Mungkin awalnya karena Natal, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan untuk Kanoni, untuk Direktur kita bisa bergabung. Memang kita perlu doa. Kemarin saya sempat tanya juga tentang yang Natal gitu ya. Semua sibuk gitu, semua sibuk dengan kegiatan gitu. Pengisi acara ya di sebagai WL Singer gitu, saya pernah rapat dengan mereka, semua sibuk nggak punya waktu gitu. Tapi saya bilang masalahnya ini satu, kita minta sama Tuhan waktunya apa enggak. Kalau kita nggak minta ya begini, nanti merasa ini nggak punya waktu, ini sibuk, ini sibuk. Satu pertanyaannya, kita memberikan waktu untuk berdoa, minta sama Tuhan atau tidak. Kalau tidak ya pasti akan begini. Saya bilang seperti itu. Kita sama-sama berdoa yuk. Kita minta sama Tuhan untuk kita bisa latihan. Semua siapkan waktu, siapkan hati, kita berdoa. Kita minta sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Mungkin enggak. Saya percaya untuk bisa kita siapkan ini semua. Karena ini sebagai ketua Natal juga banyak hal yang memang harus dipersiapkan. Kita dukung doa untuk Natal kita nanti bisa berlangsung dengan lancar. Gitu. Ada kendala-kendala, tapi saya percaya pasti ada solusinya. Itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini waktu sudah jam 9, kita mau berdoa. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Dan
sekali lagi lagu ini, Bapak tolong kami dapat mengerti. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji nama-Mu Bapa yang begitu baik. Hingga pagi hari ini, Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Biarlah Bapa pujian kami itu Bapa Engkau simpan di dalam kirbat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh Dik Sirma. Tuhan Yesus, pakailah dia lebih heran lagi Bapa. Meskipun dia bekerja di sekuler, tetapi Engkau memakai dia luar biasa Bapa. Dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah putus asa Bapa. Dan kami percaya Bapa, apa yang telah ditaburkan Sirma Bapa, itu tidak hilang sia-sia. Dan pasti Engkau perhitungkan Bapa. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Bapa semakin banyak lagi sirma-sirma yang ada di Kementerian Perindustrian. Kami rindu Bapa, seperti kami zaman dulu Bapa, ketika kami melayani Bapa, tanpa pamrih,
apapun kami lakukan. Bahkan kami pergi untuk memberikan sukacita bagi keluarga yang ada di kementerian yang mengalami duka. Kami pergi di tengah-tengah, kami sibuk, kami menyempatkan untuk pergi keliling Bapak, ke rumah sakit, bahkan ke rumah saudara-saudara kami yang mengalami dalam kesakitan Bapak. Sejabodetabek kami kunjungi Bapak. Kami rindu Bapak. Staf di Kementerian Perindustrian itu Bapak. Seperti apa yang kami rasakan dulu. Kami datang kepadamu. Bahkan kami mempunyai waktu Bapak untuk kami berdoa puasa Bapak. Kami bersama-sama bergumul Bapak. Dan kami percaya ketika kami tetap setia pada waktu itu, Engkau juga memberikan berkat-berkat dunia Bapa. Hingga sampai sekarang, Engkau masih memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada kami. Meskipun kami sudah purna bakti Bapa, Engkau berikan jalan bagi kami untuk mendapatkannya itu Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Sirma bisa nanti membawa para pimpinan di Kementerian Perindustrian sampai ke staf untuk lebih datang kepadamu, mengenal Engkau, bersama-sama bersekutu Bapa, bukan hanya sekali 2 minggu di hari Jumat, tetapi di hari-hari yang tertentu itu dilakukan Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Kau tahu kondisi kami pada saat ini, Bapa. Kami tidak tahu ke depan, tahun 2025. Kami tidak tahu, Bapa. Dan kami merasakan masih gelap. Tapi ketika kami berada pada terang itu, kami yakin dan percaya, kami bisa melewati masa-masa krisis di tahun depan, Bapa. Meskipun Presiden kami menyatakan di 5 tahun ini benar-benar Bapa harus mengencangkan ikat pinggang. Kami tidak tahu Bapa di mana kesalahannya selama ini Bapa. Tapi itulah kondisi yang terjadi Bapa. Tuhan tolong bangsa dan negara kami di tahun depan semakin baik, semakin terang, semakin cerah Bapa. Apa yang kami punya sumber daya alam kami dapat diolah Bapa. Kementerian Perindustrian adalah ujung tombak bagaimana industri kami bisa maju. Karena satu negara ketika industrinya maju, maka negara tersebut akan dikatakan negara yang kaya. Tetapi ketika industrinya hancur, maka negara itu juga tidak seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu Bapak, biarlah Bapak Kementerian Perindustrian Bapak menjadi ujung tombak ini yang pada saat ini kami ketahui banyak sekali industri yang tutup. Sehingga banyak sekali saat ini yang PHK. Bahkan di sekitar kami Bapak, banyak yang di PHK. Banyak yang minta pekerjaan kepada hamba Bapak. Tuhan Yesus, tolong Bapak, tolong agar di tahun depan kami bisa survive. Kami berdoa buat Presiden, Wakil Presiden kami untuk bekerja lebih baik. Kami tahu ketika kami akan memulai untuk pemilu, sudah didahului dengan hal yang kurang baik. Semua mengakuinya itu Bapak. Tapi Bapak ampunkan kami, dan biarlah Presiden dan Wakil Presiden dapat membawa bangsa ini ke hal yang lebih baik lagi Bapak. Ke hal yang lebih maju, berkati keluarga mereka, berkati hidup mereka, biarlah mereka memulai hidup dengan kejujuran Bapa, dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, semua kebijakan yang akan dikeluarkan, biarlah berdasarkan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani hidup kami
Bahkan nanti sore kami akan merayakan Natal alumni Ikatan Universitas Sumatera Utara dan kami juga melayani di sana Bapak. Tuhan berkati, Tuhan biarlah itu bukan hanya celebration saja, tapi kami merasakan sukacita karena kami mendapatkan keselamatan melalui lahirnya Juru Selamat kami. Terpuji namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk tempat kami boleh bekerja saat ini di Kementerian Perindustrian. Terima kasih untuk Bapak Menteri kami, Pak Agus, Bapak Wakil Menteri kami, Pak Faisal Riza, Tuhan, yang Kau tempatkan sebagai pimpinan di Kementerian Perindustrian. Untuk periode ini kami percaya mereka ada di sini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang Kau taruh dalam hati mereka. Berikan mereka hikmat-Mu dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab mereka di Kementerian Perindustrian. Tugas yang berat, tugas yang ada dalam perencanaan-perencanaan yang telah disusun. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Apa yang berat ada di hadapan mereka, kiranya hikmat-Mu mengalir atas mereka, sehingga boleh disusun setiap kebijakan-kebijakan yang tepat, kebijakan-kebijakan yang berguna dan bermanfaat bagi industri. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera atas pemimpin kami ini Tuhan, Pak Menteri, Wakil Menteri, seluruh keluarganya, berada dalam perlindungan-Mu Tuhan, seluruh jajaran Menteri di eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, seluruh pejabat fungsional, staf, bahkan pegawai OB sekalipun security Tuhan, kami berada di Kementerian Perindustrian ini di pusat maupun daerah, bukan suatu kebetulan. Ada rencana Tuhan yang Kau taruh bagi kami. Kiranya kami boleh mengerti, atau kami boleh benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tempat kami bekerja ini. Ada Bu Katrina, ada Bu Shirley juga di Satker Daerah Tuhan, ada Pak Manggala juga Tuhan di BBKK. Kiranya Kau berikan beliau hikmat untuk boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Sekecil apapun yang menjadi bagian mereka, kiranya mereka boleh peka dan melakukannya dengan tulus hati, memperhatikan setiap perasaan-Mu Tuhan, bahwa sungguh apa yang Kau kehendaki itu sangat-sangat berarti di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak untuk setiap kami, pegawai-pegawai baru, pegawai-pegawai yang sudah senior, Tuhan, pegawai-pegawai pejabat-pejabat kami. Tuhan, ini kami yang ada di sini, ini kami anak-anak-Mu yang berkumpul, bagian kecil dari anak-anak-Mu di Kementerian Perindustrian. Lewat kami, taruhlah hati-Mu Tuhan, dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami menjalani hari lepas hari dengan tujuan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam pekerjaan kami boleh melakukan secara maksimal. Dalam setiap pergumulan, permasalahan yang ada, kami melewatinya, kami melaluinya, Tuhan. Kami berjalan untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak untuk wadah Dinproktis Kementerian Perindustrian yang Kau pelihara sejak para pendahulu kami menyiapkan wadah ini, bahkan sampai hari ini ada untuk wadah Dinproktis Kemenperin ini bukan satu kebetulan Tuhan. Ada rencana-Mu yang lebih besar Tuhan, untuk kami boleh bertemu dengan pendahulu-pendahulu kami, dengan senior-senior kami, dengan rekan-rekan pantaran kami, bahkan dengan adik-adik kami yang baru. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Ajar kami semakin peka dengan rencana-Mu, dengan adik-adik kami juga yang generasi Gen Z, di mana banyak hal yang memang perlu mereka upgrade dalam setiap kapasitas, tata krama mereka, supaya mereka juga boleh menjadi pribadi yang benar-benar menunjukkan kasih-Mu Tuhan, pribadi yang mencerminkan kasih-Mu dalam hidup mereka. Bapa, kami perlu Engkau Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami di Kementerian Perindustrian. Bukan satu hal yang mudah jika kami melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Dengan rekan-rekan kami di Satker Daerah, sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang melampaui segala waktu, segala jarak, juga menjamah mereka, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan mereka, kiranya mereka boleh membawa itu semua ke hadapan Tuhan, dan mereka boleh melewatinya, berjalan bersama Tuhan. Adapun masalah kesehatan, mungkin keuangan, pendidikan, ataupun mungkin dalam hal pekerjaan, kiranya Kau berikan hikmat, kekuatan bagi mereka. Kami tidak tahu satu persatu apa yang persis menjadi pergumulan mereka, tetapi lewat wadah ini, Dinproktis ini, lewat Zoom pagi hari ini, kami percaya kuasa-Mu menembus segala sesuatunya.
menembus segala waktu, segala permasalahan, segala kekhawatiran. Kuasamu itu sungguh nyata. Terima kasih Bapak untuk tempat kami bekerja, untuk wadah Indrokris ini. Kiranya apa yang boleh ada saat ini boleh terus terpelihara, sehingga banyak hal yang boleh kami lakukan dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kasih penyertaan-Mu atas kami, pribadi lepas pribadi yang ada di sini. Kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami saat ini juga Tuhan. Kami mau mendukung acara ibadah dan pelayanan Natal kami akan kami laksanakan di tanggal 7 Januari Tuhan. Bapak, kami tidak mau melangkah tanpa penyertaan-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Kasih penyertaan Tuhan menyertai seluruh persiapan yang dilaksanakan sampai dengan hari H nanti Tuhan. Kami nggak mau berangkat dengan kuat gagah kami Tuhan. Kami tidak mau membuat rencana tanpa sekehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Bapa kami, apapun yang kami rencanakan itu seturut kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap teman-teman yang semua pegawai birokris yang boleh terpilih, Tuhan yang pilih Tuhan dalam nama Yesus, bahwa mereka yang terpilih karena Tuhan yang menghendaki mereka menjadi panitia, setiap orang yang boleh melayani. Kami tahu di tengah keterbatasan, di tengah waktu yang ada, tapi mereka mau komit. Kami bersyukur untuk setiap hati yang boleh bersedia menyiapkan hati, pikiran mereka dalam mempersiapkan Natal ini, Tuhan. Berdoa untuk setiap pelayanan mereka, Tuhan yang kuatkan, teguhkan mereka, beri hikmat kepada mereka ketika mereka harus maksimal juga di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari dalam bekerja sebagai pegawai di Kementerian Perindustrian. Mereka harus tetap menunjukkan terang mereka, melakukan yang terbaik, tapi dalam waktu yang sama juga mereka boleh melayani dalam mempersiapkan Natal. Tuhan kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang masih belum bisa maksimal memusatkan pikiran tim mereka untuk persiapan Natal juga, tapi mereka bertanggung jawab untuk menjadi panitia, biar mereka lebih komit lagi dalam nama Yesus. Mereka boleh mencurahkan hati pikiran mereka juga dalam mempersiapkan apa yang menjadi peran tanggung jawab mereka nanti dalam Natal Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa bekerja tanpa bantuan teman-teman yang lain Tuhan. Kami rindu kesehatian dalam tim panitia Tuhan. Semuanya tidak melaksanakan hanya karena yang penting terlaksana Tuhan, tapi semua mempunyai hati dan beban bahwa Natal ini merupakan Natal yang membuat jadi kesehatian, membuat keluarga Binrokris menjadi satu, diberkati dalam sebagai khusus pegawai Binrokris, karena memang ini kami berdoa untuk semua keluarga, baik anggota maupun keluarga, semuanya boleh mendapat berkat sebagai pegawai kementerian khususnya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengisi acara yang boleh melayani, berdoa untuk WL, buat MC, buat para pemusik, Tuhan membantu mereka mempersiapkan hati dan pikiran mereka. Mereka boleh melayani untuk Tuhan dan mereka boleh membawa jemaat untuk datang menyembah, memuji Tuhan, memberi yang terbaik pada mereka pada nanti, membawa baik pada Tuhan untuk pada waktu nanti pelayanan ibadah Tuhan. Biarlah nantinya Tuhan boleh disenangkan oleh pujian dan penyembahan yang boleh diangkat pada waktu ibadah dan perayaan nanti Tuhan. Buat mereka maksimal, persiapkan hati dan mental mereka Tuhan, dan biarlah pengurapan dari Tuhan Yesus saja boleh menyertai pelayanan mereka. Berdoa juga untuk Romo yang sudah bersedia untuk melayani kami nanti pada waktu ibadah nanti. Tuhan yang tutup bungkus, beri urapan untuk firman yang akan disampaikan, merupakan firman dari Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat yang akan hadir nanti Tuhan. Sertai kesehatan Romo Tuhan, biar pada hari nanti pada ibadah dan perayaan nanti Tuhan beliau bisa hadir dan membawa sukacita juga, membawa berkat Tuhan juga. Terima kasih juga untuk seluruh pengisi acara, mulai Padus Binrokris Tuhan, teman-teman yang boleh melayani di dalam pelayan Padus Tuhan, buat mereka jaga kesehatan mereka, jaga suara mereka juga, mereka boleh menyanyikan pujian dan penyembahan pada Tuhan pada
perayaan nanti Tuhan, mereka boleh maksimal, buat mereka komitmen dan buat mereka lebih setia lagi dalam setiap latihan Tuhan, akselerasi apa yang dibutuhkan dalam persiapan Tuhan. Bahkan untuk pelatih kami berdoa, terus Tuhan beri kesabaran, beri hikmat Tuhan untuk bisa menyatukan semua suara menjadi suatu paduan suara yang menyenangkan hati Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan juga untuk para pensiun yang baru saja mengkonfirmasi mereka akan ikut menyanyikan, melakukan pelayanan paduan suara pada perayaan nanti Tuhan. Tuhan sertai kebutuhan mereka. Kami tahu waktu mereka terbatas karena ada kegiatan masing-masing juga Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk komitmen mereka. Mereka boleh mau memberikan eh, pujian juga nanti pada perayaan. Tuhan sertai setiap latihan mereka, terus berkati pelatih mereka, berkati kesehatan mereka, berikan kesatuan hati kepada mereka juga, dan mereka boleh memberi yang terbaik nanti pada waktu ibadah dan perayaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bahkan artis yang akan menyampaikan pujian nanti Tuhan, Tuhan sertai, biarlah tetap pelayanan yang dilayani Tuhan oleh Joy Tobing nanti melakukan pelayanan yang terbaik yang memberkati juga seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk waktu dan tempat nanti pada waktu ibadah. Kami berdoa Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menguasai setiap hati. Waktu di situ Tuhan itu boleh terlaksana dengan baik pada tanggal hari Selasa 7 Januari dari jam 2 mulai Tuhan. Semua boleh hadir, bahkan kami berdoa, kami rindu Pak Menteri juga boleh hadir Tuhan. Tuhan yang mengalokasikan waktunya nanti, semua bahkan pejabat-pejabat kementerian yang lain juga yang kami akan undang bisa hadir Tuhan. Kami berdoa juga untuk dalam nama Yesus Natal Anak, Tuhan yang sertai semua pelayan di Natal Anak Tuhan, mulai DBPK yang akan membantu kami melayani, Tuhan berkati mereka, persiapkan mereka untuk melayani nanti anak-anak kami yang akan ikut merayakan, ikut melakukan ibadah Natal di Natal Anak Tuhan, berkati para rekan-rekan kami akan membantu juga menjadi pendamping dari Natal Anak, semua boleh bersuka cita Tuhan, semua boleh jagai Tuhan, segala persiapan yang dibutuhkan. Bahkan untuk semua panitia, mulai dari dana dalam nama Yesus, dana kami tercukupi, bahkan dalam nama Yesus boleh berlebih Tuhan, supaya itu pun bisa kami gunakan juga untuk pelayanan nanti di Binroke selanjutnya Tuhan, untuk juga untuk bisa memberkati banyak orang lagi Tuhan. Bisa kami pakai juga untuk beraksi sosial Tuhan, untuk bisa memakai lagi untuk pelayanan Tuhan saja di dalam Kementerian Perindustrian Tuhan. Kami berdoa tidak ada kekurangan dana, tidak akan ada keterbatasan dana. Kami berdoa dalam nama Yesus, satukan hati setiap seksi dana Tuhan. Terima kasih buat pelayanan mereka. Mereka boleh terus aktif dan mereka tetap bersuka cita, tidak ada tekanan dalam melaksanakan pengumpulan dana, dan semua itu aman dalam nama Yesus, dan semuanya terjagai. Semua juga Tuhan untuk seksi protokoler yang pada hari H akan bekerja dalam nama Yesus, semua teman-teman yang akan melayani sebagai usher, mereka boleh beri pelayanan terbaik, setiap senyuman, setiap salaman, setiap sapaan yang disampaikan itu boleh memberkati semua jemaat Tuhan, tidak hanya pegawai atau pensiunan, bahkan keluarga besar dari keluarga Binrokris, semuanya boleh terberkati atas pelayanan teman-teman usher Tuhan, mereka boleh lakukan yang terbaik, Tuhan yang atur. Berdoa untuk perlengkapan dan dekorasi dalam nama Yesus, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri waktu yang maksimal buat mereka boleh melayani, mereka bekerja pada hari H, tapi Tuhan jagai, itu bukan pekerjaan yang gampang Tuhan, tapi butuh ide kreatif yang Tuhan kami minta berikan kepada mereka, dan juga waktu yang maksimal untuk mereka Tuhan. Mereka bekerja mulai pada hari H, mereka boleh bekerja juga ketika selesai pun mereka harus tetap bekerja. Tuhan sertai untuk semua tim yang membantu Tuhan, Tuhan sertai dan beri hikmat dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tim konsumsi, tim keamanan, humas, semua boleh bekerja dalam maksimal Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami boleh makin bersiap mendekati Natal, tidak hanya karena kami fokus juga pada Natal di gereja kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, tapi bersamaan juga kami mempersiapkan Natal di kantor Kementerian Perindustrian. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan ini dalam mempersiapkan Natal ini semakin menunjukkan terang mereka, semakin menunjukkan
garam mereka, tidak hanya sesama Binrokis, mereka boleh saling mengajak menjadi keluarga Binrokis yang besar yang terus melayani Binrokis Tuhan yang eh, tapi juga mereka terus bisa menjadi berkat juga dalam persiapan mereka pada rekan-rekan kami di luar Binrokis Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembahannya bagimu. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua yang mengikuti Zoom ibadah hari Sabtu pagi Tuhan. Hamba tahu bahwa banyak yang datang tetapi banyak juga yang pergi. Hamba tahu ini adalah pelayanan-Mu Tuhan, sehingga apapun walaupun kecil tetapi hamba tahu bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar bersama kami semua yang ada di dalam Zoom ini. Hamba mau doakan khusus buat Sirma Tuhan. Engkau jamah dia walaupun komit awal dan cerita awal bahwa sulit, tetapi 1-2 orang kami jalan dan kami mengucap syukur akan menjadi lebih baik karena ini pekerjaan Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan bekerja dan mengatur semua menjadi baik adanya. Terima kasih, berkati Sirma dan keluarga Sirma dalam pekerjaan dia, dalam ide-ide atau dalam membangun Binrokis ini dan saling menjalin hubungan. Tuhan jamah dan kuasa, berikan dia kuat, dia sehat. Taruh damai sejahtera sukacita surga penuhi dia. Berkati kedua anaknya Tuhan, Engkau jamah mereka. Kadang sebagai orang tua kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita ingini, tetapi Tuhan yang kami sembah bisa merubah anak-anak mereka menjadi seperti apa yang Tuhan mau dan apa yang kami ingini. Berkati kedua anaknya. Hamba doakan suaminya, Engkau jamah menyertai dan menolong dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba datang dan hamba mendoakan juga Mbak Binoni Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bahwa ibadah kami pada pagi jarang eselon 2 ikut, tetapi kalau hamba mengikuti bahwa dia konsen dan hamba tahu dia adalah milik-Mu. Tuhan jamah menyertai dan berkati. Pekerjaan untuk kami penting dan mereka adalah pejabat-pejabat, tetapi Tuhan jamah mereka sehingga bukan karena mereka tetapi mereka dalam kerendahan hati datang melayani. Berkati Mbak Binoni Tuhan, dalam kehidupan dia, kesehatan dia juga Engkau jamah. Hamba tidak mengerti tentang apa yang dia alami, tetapi Tuhan yang kami sembah tahu karena setiap isi hati dia selalu naikkan kepada. Berkati dia karena dia milik-Mu, dia melayani-Mu dari dulu. Kami melayani, kami tidak putus-putus dan kami mau mengucap syukur selama masih ada napas ini. Biarlah kami pakai kehidupan kami juga untuk-Mu. Berkati Mbak Binoni, berikan dia kuat, dia sehat, apapun penyakitnya Tuhan ikat dan patahkan kuasa-kuasa penyakit. Berikan dia kuat, dia sehat untuk melayani, berikan dia sehat untuk bekerja buat pemerintahan dan perindustrian ini sehingga dimanapun dia berada Tuhan berkati. Hamba doakan anaknya Tuhan, berikan anak ini bertumbuh dan berkembang dengan baik di dalam-Mu. Dan Engkau berikan anak yang manis, hikmat, pengertian. Sehingga anak ini dalam pengawasan-Mu, berkati dan kuduskan anak ini. Terima kasih Tuhan, hamba doakan buat suaminya. Dalam kehidupan banyak masalah atau dalam pekerjaan, Tuhan yang mengetahui. Tuhan yang dapat mengatur mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena rancangan Tuhan, rancangan masa depan, rancangan damai sejahtera. Terima kasih, berkati dan tuntun. Sebagai ketua panitia Natal Tuhan, banyak kekhawatiran, tetapi Tuhan Yesus bersama dia, pegang tangan dia melewati semua sehingga dia boleh berhasil, bukan karena dia mampu, tetapi keberhasilan itu Tuhan yang punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba datang dan hamba doakan juga buat Mbak Afrida Tuhan.
Engkau jamah dia dan kuasai dia. Dalam pergumulan hidup, sebagai purna bakti, sebagai orang yang melayani keluarga, suami dan anak, Tuhan jamah dan kuasai dia. Kuatkan dia, teguhkan hatinya. Karena dia tidak sendiri, dia bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuntun dia, berikan dia kuat, dia sehat. Dan untuk mendukung suami, anak-anak, Tuhan berkati mereka. Suaminya engkau jamah, sehingga dia makin pulih dan pulih. Bukan karena mereka mampu, tetapi karena Tuhan Yesus sendiri sumber kesembuhan bagi suaminya. Berkati anaknya Tuhan, dan tuntun masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba datang dan hamba doakan juga buat Friday Tuhan. Engkau jamah Friday dalam kehidupan. Dia selalu mengikuti tes Tuhan. Nyatakan bahwa engkau tidak pernah meninggalkan anak-anakku. Dia tetap setia walaupun dia sibuk antar bapaknya, ibunya berobat, tetapi dia tetap ada di Zoom ini. Hamba minta engkau berkati anak ini, sehingga dia boleh berhasil di dalam P3K ini. Dan dia Tuhan berkati bersama keluarga dia. Berikan mereka sehat, mereka kuat, umur panjang, dan berkati mereka berkat berlipat ganda. Kehidupan ini Tuhan yang punya. Kami tetap datang menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Tidak ada orang yang menolong kami, tetapi Tuhan Yesus ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba datang dan doakan Pak Mangala. Tuhan engkau jamah dan kuasai dia. Hamba mengucap syukur Tuhan selalu menambah teman-teman kami untuk tetap hadir bersama kami. Kuasai dan tuntun Tuhan, apapun permasalahan hidup dia, hamba tahu dia milikmu. Engkau jangan biarkan dia, tetapi pegang tangan dia untuk melewati kehidupan pekerjaan dia, berkati. Dan mungkin istri dan anak Tuhan jamah, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus tuntun mereka. Karena mereka milikmu, dan berikan mereka saling menopang dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan buat ibu yang tadi sudah keluar. Tuhan jamah dan kuasai. Hamba minta siapapun dia, berkati dan tuntun kehidupan dia dan keluarganya. Terima kasih. Hamba doakan hamba, suami dan anak-anak Tuhan jamah kuasai kami. Apapun kehidupan kami, kami tahu kami tidak akan goyah. Tuhan Yesus di depan kami bersembunyi di belakangmu. Berikan kami kuat, kami sehat, umur panjang dan diberkati. Anak-anak kami engkau berikan apa yang mereka perbuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba datang dan hamba doakan teman-teman kami yang tidak hadir. Bu Shirley, Tuhan jamah berkati dia, dibantai dengan permasalahan hidup dia. Tuhan berkati, Tuhan jadi suami bagi dia. Tuhan juga jadi kekuatan, tuntun dia. Hamba datang dan hamba doakan buat Yvonne yang sudah lama tidak ikut di Ambon. Tuhan jamah menyertai. Hamba doakan yang di Palembang, hamba doakan yang di Medan, hamba doakan yang di Makassar. Tuhan jamah mereka semua, sehingga mereka tetap ikut, dan hamba tahu bahwa apapun Tuhan Yesus, hamba minta walaupun Zoom ini sedikit, Tuhan berkati orang-orangnya. Apapun yang diperbuat berikan berhasil. Tuhan mengangkat mereka semua menjadi kepala. Hamba datang juga doakan Tiur. Tuhan jamah dan kuasai, berkati dia. Hamba doakan buat Jelita, engkau jadi suaminya dan berkati anak-anaknya. Tuhan sudah lama dia tidak ikut, berikan, panggil dia untuk mengikuti. Hamba doakan juga Alek yang sibuk dan jarang mengikuti. Tuhan ingatkan dia untuk mengikutinya. Siapapun Tuhan, Olive, Tuhan menyertai dan berkati. Hamba doakan juga buat yang S2 di luar atau di dalam, Tuhan menyertai dan berkati mereka. Jangan tinggalkan, engkau adalah kekuatan dan penopang bagi mereka. Terima kasih. Hamba doakan buat keluarga-keluarga kami semua, Tuhan berkati, berkat berkelimpahan dari sorga. Hamba juga teringat buat
Pak Adi, Tuhan menyertai dan berkati. Hamba doakan juga Mbak Mary, Tuhan jamah menyertai dan berkati. Hamba doakan Mas Eko, Tuhan menyertai dan berkati. Hamba datang dan doakan juga buat Pak Sopar, Tuhan berkati. Pak Yan, Tuhan berkati. Pak Warsito, mungkin Pak Immanuel, dan siapapun mereka yang ada di Kementerian Perindustrian, ingatkan mereka. Tuhan Yesus ada di situ dan pekerjaan Tuhan harus kami lakukan. Karena kami hidup, masih diberi kesempatan bagi kami untuk hidup dan melakukan pekerjaan. Melakukan hal yang baik untuk-Mu. Kami tahu bahwa banyak kekurangan kami. Kami adalah debu tanah, tidak berarti apa-apa Tuhan. Tetapi kami mau mengucap syukur. Debu tanah ini mau mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kami, berkati kami yang ada saat ini. Berkati berkat melipat ganda. Dan berikan kekuatan, berikan tenaga, berikan kuasa dan berikan Roh-Mu kuasai kami. Hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Allahku. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Hamba doakan janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba doakan bangsa dan negara yang sudah didoakan. Tuhan, Engkau topang Tuhan. Engkau taruh pikiran-pikiran yang baik pada presiden ini. Pikiran daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan mengangkat dan tidak menjadi terpuruk. Tetapi Tuhan yang menopang dan menolong kami. Hamba doakan buat bangsa yang bertikai Tuhan jamah. Jamah hati kepala-kepala negara ini punya hati yang baik. Karena Tuhan mau supaya semua diselamatkan. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menjelang Natal ini berkati kami. Kuatkan kami. Teguhkan kami. Taruh damai sukacita surga penuhi hidup kami. Hadir dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati dan kuduskan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, puji dan sembah kami naikkan. Kita sama-sama doa Bapa kami ya. Kami minta juga supaya Purna Bakti ini boleh hadir karena mereka dengan persoalan yang berat. Tuhan Yesus jadi kekuatan. Pak Mangala berikan hati dia untuk melayani dalam ini. Karena hamba tahu Tuhan pakai dia juga. Berikan dia boleh hadir, tetap hadir dan saling menopang. Karena kehidupan kita, ini pekerjaan Tuhan dan Tuhan bisa ambil alih. Tetapi kalau Tuhan angkat dan Tuhan berikan kami di wadah ini. Bukan karena apa-apa. Tetapi Tuhan mengasihi kami. Bahkan Tuhan mengangkat kami. Supaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Segala hormat puji kami kembalikan. Berkati Pak Mangala, istri dan anak. Berkati kehidupan pekerjaan dia. Berkati berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami mau serahkan. Terima kasih Tuhan. Kita doa Bapa kami ya. Bapa kami di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Makasih Desirma, makasih Bobby. Terima kasih. Selamat berlibur. Friday. Semua hidup kita Tuhan berkati ya. Amin. Halo. Fride, boleh kita nyalakan kamera kita. Kita foto bersama, kebersamaan kita semua hari ini. Fride kayaknya apalagi di luar ya, tapi tadi di Japri. Fride, ada di mana Fride? Opa. Fride. Oh, Fride lagi udah di ini kali ya. Oke, kita foto dulu ya. Oke, siap. Bu Erika nyalakan kamera atau tidak? Enggak mau. Oke, saya Fride lagi di luar ya. Oke deh. Saya hitung ya. 1,